Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Dunur Hasanah. Sekarang saya akan menjelaskan materi mengenai inkaso. Yang pertama, definisi dari inkaso itu sendiri. Secara umum, inkaso adalah sebuah layanan bank untuk penagihan pembayaran atas surat atau dokumen berharga kepada pihak ketiga di tempat atau kota lain di dalam negeri dalam rangka penyelesaian pembayaran tagihan atau piutang berupa surat atau dokumen berharga yang dapat diproses seperti cek, wesel, dan lainnya. Nah, sedangkan menurut Dr. Thomas Suyartono, inkaso adalah surat kuasa yang diberikan individu atau perusahaan kepada bank untuk meminta atau menerima pembayaran atau persetujuan pembayaran dan kepada pihak terkait atau sekuritas seperti tagihan, cek, surat, promes, dan lainnya. Nah, yang kedua ini adalah mekanisme inkaso. Mekanisme inkaso ini ada 3. Yang pertama adalah mekanisme inkaso via bank sendiri. Terjadi apabila bank yang ditunjuk memiliki lokasi yang sama dengan bank yang digunakan. Yang kedua adalah mekanisme inkaso via bank koresponden terjadi dengan melibatkan pihak lain apabila bank yang ditunjuk ternyata tidak mempunyai cabang di daerah tempat pemberi dana menabung. Yang ketiga adalah mekanisme inkaso bila dilakukan antar cabang bank sendiri. Metode ini hanya melibatkan satu bank saja, hanya saja berbeda lokasi atau cabang. Nah, nanti mengenai contoh mekanisme ini saya share di grup kelas karena terlalu panjang ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah mekanisme adalah jenis-jenis dari inkaso. Jenis-jenis inkaso ini ada 2, jenis inkaso masuk dan inkaso keluar. Inkaso masuk, inkaso atau tagihan masuk atas beban rekening atau warkat yang diterbitkan nasabah sendiri yang hasilnya akan dikirimkan ke cabang pemrakarsa untuk keuntungan pihak ketiga. Yang kedua yaitu inkaso keluar atau instruksi nasabah agar melakukan penagihan kepada pihak ketiga, bank di cabang sendiri ataupun bank luar kota. Inkaso dibayarkan atau dikreditkan ke rekening pemberi amanah di bank pemrakarsa setelah inkaso berhasil ditagih. Kemudian warkat inkaso. Nah, pengertian warkat sendiri adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu bank sebagai instrumen perbankan yang menggambarkan dana yang diterima atau kertas berisi keterangan mengenai suatu peristiwa untuk dipakai sebagai bukti. Nah, warkat-warkat yang dapat diinkasokan sama dengan clearing. Yang membedakannya adalah asal warkat tersebut. Warkat clearing berasal dari satu kota, sedangkan warkat inkaso berasal dari kota yang berbeda atau bahkan dari luar negeri. Adapun warkat-warkat yang dapat diinkasokan atau ditagihkan adalah cek, biliat, giro, wesel, kwitansi, surat askep, dividen, kupon, money order, dan surat berharga lainnya. Selanjutnya adalah keuntungan dan manfaat inkaso. Yang pertama, lebih hemat biaya. Yang kedua, lebih hemat waktu. Yang ketiga, terhindar dari risiko kehilangan. Yang keempat, lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan tagihan antar kota atau di luar negeri. Yang terakhir, lebih menguntungkan dan nasabah mempunyai reputasi yang lebih jelas. Sekian penjelasan inkaso. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.